Ini benar-benar bro, completely wasting time ini, dia nggak datang orangnya. Ya udahlah, gue kasih bad review aja lah lagi gini. Kebiasaan orang Amerika untuk jual beli barang-barang bekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Apa kabar bro dan sehat-sehat semua. Gue mau bilang makasih buat si bro semua, sister semua yang udah subscribe di channel gue. Sampai kita sekarang ada di 30.000 subscriber. Alhamdulillah. Thank you so much bro. Sampai berapa ntar subscriber kita lihat aja bro. Oke, pokoknya semuanya thank you so much gue bilang. Oke, gue mau cerita apa kejadian gue di hari ini. Nasib gue gak begitu baik di hari ini bro. Cuman gue jadi ada ide mengenai kebiasaan orang Amerika untuk jual beli barang-barang bekas. Oke, dan ini nih luar biasa menarik banget menurut gue bro ya. Oke, gue mau cerita dulu nih awal nih. Gue awalnya kan di Amerika itu dulu di tahun 2010 gue awalnya sini. Gue nyampe di Los Angeles. Sampai di sana ya biasa lah orang Indonesia kaget gitu kan. Waduh, di sini kok mahalnya itu luar biasa gitu. Gue itu kayak pergi ke grocery store cuman mau beli ember doang. Jadi semua otak gue tuh berputar berapa rupiah ini, kayak gue beli ember itu harganya $5 gitu. Gue rupiahin, waduh ember kayak gini 75.000 rupiah gitu. Jadi pokoknya gue itu awal gitu shock gitu. Sampai di Amerika semuanya super duper mahal. Terus gue nanya-nanya lagi sama orang. Ternyata di Amerika ini ada yang cerita sama gue, orang itu banyak banget jual beli barang-barang bekas. Can I get 3? It's two sides. Even for the battery. Not even for the battery. Kenapa gitu? Orang banyak jual beli barang-barang bekas. Dan ini bakalan gue bahas sekarang, oke? Dan ternyata alasannya orang Amerika itu sering jual beli barang-barang bekas karena apa bro? Karena di sini untuk ngebuang suatu barang itu, misalnya lu ada kursi nih, kursi furniture gede, lu mau buang itu nggak semudah yang lu kira. Lu nggak bisa kayak buang itu pergi ke hutan lu buang kayak gitu ya, nggak bisa bro. Lu bisa dikasih denda. Kalau lu buang itu pergi ke tempat pembuangan sampah, lu bakalan di charge juga, pakai duit juga bro. Sehingga banyak orang sini ya jual barangnya itu jual barang murah, furniture atau apapun juga bro. Agar apa? Agar dia itu nggak kena cas kalau mau buang barang-barang yang gede gitu. If I come here, it's kind of something new again. Yeah, sometimes I told you, sometimes it's a little different stuff. Sometimes I go to buy it to the action sale, sometimes it's a lot of toys, sometimes it's a lot of tools, Yeah. you know. Dan alasannya lagi nih, orang Amerika banyak tuh jual-jual beli barang-barang bekas karena di Amerika itu banyak banget seasonnya barang-barang lagi diskon. Jadi nih misalnya udah deket di akhir tahun ada diskon namanya diskon Christmas. Terus di bulan-bulan November tuh ada lagi diskon namanya Black Friday. Pokoknya di tiap season-season itu banyak banget diskon-diskonnya. Sehingga orang itu lebih cenderung konsumtif. Dan barang-barang yang mereka udah gak pakai lagi ya udah mereka buang aja. Dan mereka posting di salah satu website yang bakalan gue ceritain nih. Websitenya apa-apa aja ya. Nah ini nih bro, website yang biasa gue pakai ya mau shopping-shopping barang-barang di Amerika. Gue mau kasih tahu nih satu cerita nih. Gue beli kamera nih sekarang yang gue pakai, kamera Canon G7X Mark II. Ini harganya itu sebenarnya dolarin itu $700 bro. Tapi gue dapet di website ini nggak tahu kenapa tuh orang ngejual ke gue itu harganya cuma $250. Jadi kayak harganya itu sepertiganya dari harga aslinya bro. Dan kualitasnya masih bagus banget kayak gitu. Lu harus lihat-lihat, lu harus jeli di sini karena lu harus cari barang yang bagus dan barangnya itu ya nggak bakalan ngesalin lu lah. Cuman cerita gue ntar yang terakhir ini parah lagi cerita gue. Nah ini website yang biasa gue pakai kalau mau shopping barang bekas bro. Namanya ada Let Go, terus ada namanya OfferUp, terus ada namanya juga itu Craigslist. Tapi Craigslist gue udah gak jarang make sekarang. Gue sukanya itu pakai OfferUp. Kita lihat coba OfferUp ya. Gue itu sebenarnya lagi cari barang mic. Nama mic-nya itu Blue Yeti sebenarnya. Gue dapet di sini ada macem-macem nih, harganya macem-macem. Nah, ada harganya segini. Macem-macem bro harganya bro, bagus-bagus bro. Oke.
Dan di sini juga banyak juga jualan, kayak jualan mobil, kayak jualan motor. Oke, coba kita lihat nih mobil-mobil yang ada di sini jualannya. Coba kita lihat sport car. Oke, kita lihat sport car bro. Gimana orang jualan sport car di sini ya? Oke, waduh, nih kayaknya ada BMW 2007 X3. Waduh, ini mantep ini bro. Harganya cuma 6.400. Oke. Ada yang lihat nih semuanya, udah ada isinya, dan kilometernya juga masih tinggi banget sebenarnya. Gue mau cerita nih, kamera yang gue pakai sekarang yang harganya super duper murah, oke? Nah, ini coba kita lihat harga kamera di sini, oke? Kita lihat Canon G7X, oke? Mudah-mudahan ada yang jual di sini. Canon G7X. Tuh, Canon G7X harganya 530. Ini harganya masih mahal nih. Kemarin gue dapet cuman harga $250, oke? Tapi lu bisa nanya di sini. Lu bisa nawar berapa harganya dan bisa lu chatting lah. Ntar habis itu lu bakalan ketemuan di mana, janjian, dan bakalan beli di sana, bro. Misalnya motor nih, kita mau cari motor Harley Davidson motorcycle. Tuh, Harley Davidson bisa lu cari juga di sini, bro. Kita lihat nih salah satu harga Harley ini ya. Harganya 13.800. Harley tahun 2006. Waduh. Harley-nya bro, cakep banget, bro. Lihat tuh. Tahun 2006, harganya 13.000. Waduh. Bagus ini, bro. Lihat tuh. Tuh. Oke bro, jadi itulah dia bro. Ada 3 websitenya itu, Letgo, OfferUp, terus Craigslist. Oke, lu cari di 3 website itu, dijamin di sana bakalan dapat harga yang miring banget. Jadi di Amerika juga nggak perlu habisin duit yang banyak untuk nyari sesuatu bro, tapi cari yang gua rasa yang cerdas gitu. Oke, sekarang kita masuk ke story time gue, oke? Jadi ceritanya di hari ini gue make salah satu websitenya itu yang Letgo tadi. Gue udah deal semua bro. Gue mau beli mikrofon. Yang mikrofon itu namanya Samson. Kalau lu beli barang barunya mikrofon itu harganya $120. Tadi malam nih gue baru dapet, dan dia tuh nawarin cuman $20 bro. Jadi gue dapet harganya itu kayak untung $100 gitu. Aduh. Terus habis itu kita janjian di Starbucks. Gue bilang janjian jam 6 sore. Gue habis pulang, kita ketemuan di Starbucks. Gue bakalan beli ke sana. Gue bawa duit cash, gue bayar cash langsung lo di sana kan. Sekarang gue mau pergi ke Starbucks. Nah, Starbucks gue mau ngambil ada mikrofon. Gue beli tuh mikrofonnya itu. Kita ketemuan sama orang yang jual mikrofon. Ini mikrofon second bro. Jadi ada kayak application gitu. Applicationnya namanya Letgo. Udah loh, gue malam gue udah berpikir bahwa gue dapat mikrofon bagus. Terus habis itu ya bisa ningkatin kualitas suara lah. Pokoknya gue udah ngarep banget kayak gitu kan. Udah kita chattingan. Habis itu gue pergi ke Starbucks itu, dan gue lihat, gue masuk ke dalam. Nah, gue masih unjuk bro, gimana di sini gue itu transaksi sama orang, langsung bayar di tempat. Terus gue mau ketemuan nih sama orangnya sekarang di Starbucks, oke? Ntar gue videoin bro, oke? Let's go! Udah jam 6 nih, gue tepat waktu sana kan. Di sini di Amerika lo harus tepat waktu bro. Terus habis itu gue celingak-celinguk, nggak ada siapa-siapa. Gue pergi keluar, nggak ada siapa-siapa. Terus habis itu gue chatting dia lagi.
gimana nih, lu udah di mana sekarang? Gue udah di sini, terus gue nungguin, sekarang gue di luar gitu. Ya udah akhirnya gue nggak mau nunggu di luar lah bro, gue nungguinnya depan mobil. Udah mobil gue tuh udah parkir di depannya Starbucks kayak gitu. Gue nungguin 5 menit gak dibales, 10 menit gak dibales, 15 menit gak dibales. Aduh bro, Ngerti gue bro, udah 15 menit gue nunggu nih, gak dateng juga orangnya. Wasting time nih bro. 20 menit gak dibales juga bro. Udahlah, gak tahu gue kenapa. Biasanya gue tuh berhasil terus. Gue beli-beli macem-macem, gue ketemuan, gue janjian, gue biasanya berhasil. Dan hari ini gue cuman buang-buang waktu, wasting time bro. Biasa sih orang-orang udah pada datang-datang semua nih kalau misalnya udah deal gini di application online gitu ya. Ini nggak datang orangnya, gue gak ngerti nih. Gue udah beli macem-macem sebenarnya dari online ini. Gue udah pernah beli kamera, gue sekarang mau beli mic. Udahlah gue pulang aja kali ya. Ya udahlah, mungkin ada pelajarannya di sini. Mungkin belum rezeki gua, mungkin juga ya adalah lah jalan di balik ini semua, bro. Oke, jadi Aduh, ini benar-benar bro, completely wasting time ini dia nggak datang orangnya. Ya udahlah, gue kasih bad review aja lah kalau kayak gini. Wasting time bro, gue udah nunggu 20 menit. Udahlah, kita pulang aja bro. pelajaran yang gua dapet, lu itu walaupun belinya itu di Amerika sini, tapi ada kemungkinan juga dia nggak nepatin janji, dan mereka bisa juga nggak jujur. Jadi lu harus ceknya gitu. Bisa jadi lu dapet barangnya tapi barangnya nggak hidup. Cuman gue tadi benar-benar gambling sih. Gue dapet mic, tapi pasti mic itu nggak bakalan gue tes gitu. Gue langsung bawa pulang aja. Cuman nggak masalah, gue harganya $120, tapi gue cuman bayar $20. Jadi ya nggak masalah sih bagi gue. Cuman ya udahlah bro, udah nggak rezekinya gue di hari ini. Oke, itu aja video gue bro. Mudah-mudahan bermanfaat, dan thank you so much. Kalau suka semua video gue, langsung aja subscribe di bawah, dan supaya dapat notification lagi. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.